sahabatku, keluargaku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masuk ke bulan Juni 2020, di mana kita masih saling menguatkan, mendoakan, dan kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar buat kekuatan kita untuk melewati hari-hari di 3 bulan terakhir ini. Kita mau belajar dari Paulus, Filipi 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wow, ini yang kita alami, bukan? Bahwa di dalam kekurangan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakpastian kita, seperti apa yang Paulus lewati, bahwa di dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan. Dan inilah yang Tuhan mau kita belajar minggu ini, seperti yang Paulus lewatkan, seperti apa yang Paulus katakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia belajar untuk merasa puas dengan keadaan dirinya. Dan bahkan dikatakan, aku telah belajar untuk merasa puas dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kita sangat diberkati dengan ayat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Paulus yang begitu masalahnya bertubi-tubi dalam perjalanan dia untuk penginjilan, bukan hal yang baik yang dia terima, tapi dia belajar bagaimana lewat masalah, lewat pergumulan, dia belajar untuk mencukupkan diri. Dia kekurangan, dia lapar, dia gak punya penghasilan untuk dia menghidupi dirinya, tapi dengan hebat dia mengatakan bahwa aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dia dalam keadaan kenyang ataupun lapar, susah ataupun senang. Dan inilah menjadi kekuatan buat kita semuanya pada saat situasi ekonomi kita tidak bisa kita andalkan. Apa yang ada pada kita, apa yang ada di depan mata kita, apa yang bisa kita miliki. Kalau minggu lalu kita belajar untuk tidak khawatir, kita tahu bahwa minggu ini kita dikuatkan dengan apa yang ada pada kita. Kita belajar untuk mencukupkan diri dalam keadaan. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa bahwa Paulus menyerahkan semua perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan buat kita semuanya. Dan inilah perkataan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang lebih lagi untuk kita bisa masuk minggu ini, bahwa dengan kuasa dan kasih karunia Kristus Yesus yang ada pada kita sebagai orang percaya, yang membuat kita mampu menanggung segala perkara di dalam Dia. Kalau kita belajar yang pertama, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita mampu menanggung segala perkara di dalam Dia. Kita menyerahkan semua perkara, kita menyerahkan semua masalah, kita menyerahkan semua kekurangan kita, menyerahkan semua kelemahan kita, menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kita yang kita bawa untuk hanya kepada Tuhan yang dapat menanggung segala sesuatu untuk memberikan pengharapan, kekuatan buat kita semuanya di masa-masa yang sulit ini. Banyak hal yang kita harus belajar, diproses tentunya, apa yang kita bisa lewatkan, nikmati di hari-hari sebelumnya.
kita mulai merubah cara hidup kita mulai merubah cara pikir kita. Apa yang kita tidak bisa lakukan di saat ini, kita tetap belajar untuk mensyukuri, tetap untuk bersuka cita. Karena seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Bukankah itu keuntungan buat kita sebagai orang percaya, bahwa kita punya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kekuatan buat kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita masuk hari-hari kita untuk dapat mengerti, menyelami isi hatinya Tuhan, dan yang mampu memberikan kekuatan buat kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Pemeliharaan yang penuh, pemeliharaan di dalam kasih Allah Bapa kepada kita anak-anaknya. Janji-janji yang diberikan, pertolongan yang disediakan buat setiap kita yang percaya di dalam Kristus Yesus. Mari sahabatku, keluargaku, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam Filipi 4 ayat 11, 13, dan 19 yang kita belajar minggu ini, mari kita bawa keselamatan ini buat keluarga kita. Kalau kita diberikan kemampuan, kalau kita diberikan janji, kalau kita diberikan pemeliharaan, pertolongan oleh Bapa di surga melalui Kristus Yesus, kita mau keluarga kita dipulihkan, kita mau keluarga kita diselamatkan, kita mau keluarga kita diberikan janji yang sama, pertolongan yang sama, pemeliharaan yang sama, bahkan keselamatan yang sama. Kita bawa doa-doa buat orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, untuk kita sama-sama bergandengan tangan, bahwa Dia yang akan memberikan segala keperluan kebutuhan kita. Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita pakai keselamatan kita pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Bahwa di dalam Kristus Yesus ada kekuatan. Di dalam Kristus Yesus ada jalan keluar. Di dalam Kristus Yesus ada kekayaan dan kemuliaan. Dan mari sama-sama kita terus saling menguatkan. Kita mau menjadi contoh, menjadi dampak yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya orang melihat bahwa perbuatan baik kita adalah untuk memuliakan Bapa di surga, sehingga inilah kita menjadi alatnya, menjadi bejananya, dan kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Selamat memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.